Seperti kita ketahui bersama, para binatang akan membuat sarang untuk menyimpan telur dan membesarkan anak mereka. Bentuk dan bahan sarang para binatang akan berbeda satu sama lain sesuai dengan spesies mereka. Pemirsa, inilah 5 sarang binatang yang unik versi Bintang 5. Di posisi paling buncit, ada sarang katak pohon yang berbentuk seperti busa. Sarang ini biasanya menggantung di atas genangan air, menempel pada daun, ranting, dan tangkai rumput, juga pada dinding saluran air. Gelembung busa pada sarang ini bertujuan melindungi telur dari kekeringan, hingga pada saat menetas, kecebong akan keluar berjatuhan ke air. Katak pohon tersebar hampir di seluruh Asia. Katak jenis ini lebih aktif saat malam hari dan mulai bersuara yang terdengar berisik seusai maghrib. Pada musim kawin, katak pohon jantan biasanya akan berkumpul dekat kolam, parit, atau genangan air lainnya. Mereka akan memanjat semak-semak rendah atau pohon kecil di dekat genangan hingga ketinggian 1 meter atau lebih di atas tanah. Setelah itu, mereka akan bersuara sahut-menyahut untuk memikat kodok betina. Saat katak pohon betina datang, pasangan katak ini akan menuju tempat untuk menempel telur mereka. Berikutnya ada sarang lebah yang digunakan sebagai tempat tinggal dan membesarkan anaknya. Bagian dalam sarang ini berupa kumpulan struktur berbentuk segi enam yang terbuat dari bahan semacam lilin. Disinilah lebah menggunakan ruang heksagonalnya untuk menyimpan madu, polen lebah, telur, larva, dan juga pupa lebah. Lebah yang hidup di alam terbuka akan memanfaatkan gua, celah di bebatuan, dan pohon sebagai tempat pembuatan sarangnya di atas ketinggian 1-5 meter di atas permukaan tanah dan cenderung menghadap arah garis khatulistiwa. Biasanya para lebah akan membersihkan kulit kayu di sekitar pintu masuk sarangnya, lalu melapisinya dengan resin tumbuhan. Volume ruang dari sarang lebah umumnya berkisar antara 10-100 liter dengan volume rata-rata sebanyak 45 liter. Para lebah memulai membangun sarang dari titik yang berbeda-beda. Ratusan lebah akan menyusun sarang dari 3 atau 4 titik yang tidak sama. Setelahnya mereka akan melanjutkan penyusunan sampai bertemu di tengah-tengah dengan kemiringan rongga 13 derajat dari bidang datar. Pada posisi inilah kedua rongga akan miring ke atas agar madu tidak mengalir keluar dan tumpah. Selanjutnya ada sarang burung manyar yang dibuat dengan cara terampil dan sabar dalam proses menenun ranting dan dedaunan. Sarang ini dibentuk sangat terstruktur untuk memberikan rasa nyaman mereka dibanding kondisi di luar sarang. Biasanya burung ini membuat sarang secara berkelompok, namun setelah selesai, sarang tersebut akan terpisah menjadi beberapa blok untuk dihuni masing-masing burung ini. Seringkali burung manyar bekerja sama dengan burung camar dalam pembuatan sarang di cabang pohon yang sama. Namun perlu diketahui, sarang burung manyar ini juga sering dijadikan media pengikat burung manyar jantan terhadap manyar betina. Semakin bagus sarang, maka akan semakin menarik perhatian manyar betina untuk hidup dalam sarang yang telah dibuat. Setelah melewati musim kawin, mereka menyembunyikan telur di tempat paling aman di dalam sarang. Berikutnya ada sarang semut yang dibangun oleh banyak anggota koloni yang bisa ditemui di dalam tanah, di bawah kayu, dan juga di dalam batu berongga. Biasanya koloni semut akan membuat sarang menggunakan bahan dari tanah ataupun tanaman. Sarang ini selalu dijaga oleh barisan koloni semut yang siap menyerang siapa saja yang hendak merusak apalagi menghancurkan sarang mereka. Dalam buku berjudul Keajaiban Para Semut karya penulis Harun Yahya, sarang semut diumpamakan seperti markas tentara yang ideal dan sangat sistematis. Semua ruang dalam sarang semut dirancang agar tiap-tiap prajurit bisa menjalankan tugas masing-masing dengan tingkat kesesuaian yang sempurna. Meski berada di dalam tanah, ruang dalam sarang semut tetap bisa memperoleh sinar matahari dari sudut seoptimal mungkin. Mereka membuat gudang penyimpanan dalam sarang yang digunakan untuk ruang menyimpan makanan agar mudah dicapai dan terhindar dari lembab yang berlebihan.
Sedangkan di pusat sarang ada sebuah ruang cukup luas yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan pengikat ruang-ruang lainnya. Dan inilah sarang binatang yang unik di urutan pertama versi bintang 5. Ialah sarang rayap pekerja yang dibangun di atas tanah dan bisa menjulang sampai setinggi 5 hingga 6 meter. Yang di dalamnya terdapat sistem amat canggih untuk memenuhi seluruh kebutuhan rayap yang tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Di dalam sarang ini juga terdapat sistem ventilasi, ruang-ruang larva, beberapa koridor dan saluran, lahan ladang pembuatan jamur khusus, hingga pintu keluar darurat dan ruang khusus untuk musim panas dan musim dingin. Kehebatan rayap dalam membuat sarang arsitektural 300 lebih besar dari ukuran tubuhnya ini juga membuat sistem keamanan dengan cara menempatkan sekelompok rayap penjaga yang memiliki bentuk kepala dan capit yang besar. Sedangkan ratu rayap berada dalam suatu ruangan khusus sedalam 1 meter di bawah tanah yang membuatnya terlindung dari sinar matahari dan juga predator yang bisa memangsa. Di Zimbabwe, pernah ditemukan sarang rayap dengan ladang jamur yang suhunya disesuaikan dengan lingkungan dan suhu tumbuh jamur. Kala itu, suhu lingkungan tercatat 40 derajat Celcius pada siang hari dan mencapai 2 derajat Celcius pada malam harinya. Sedangkan jamur makanan yang mereka simpan dalam sarang hanya bisa bertahan dalam suhu 29 derajat Celcius. Lalu dengan cerdasnya, para rayap ini melakukan buka dan tutup secara terus-menerus pada ventilasi pemanasan dan pendinginnya. Hal inilah yang kemudian menginspirasi Loughborough University Amerika yang telah melakukan penelitian dengan teknik yang sama dalam bangunan untuk manusia. Itulah kelima sarang binatang yang unik versi bintang 5.